Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Oktavilani dari kelas 11C. Di sini saya akan mencoba belajar menjelaskan materi matematika wajib, yaitu pada materi fungsi inverse. Oke, langsung aja saya akan menjelaskan materi dari matematika wajib, yaitu materi fungsi inverse. Kita langsung aja. Apa sih fungsi inverse itu? Fungsi inverse adalah fungsi yang membalik fungsi asalnya. Nah, di sini ada poin pertama. Jika fx adalah fungsi asal, maka inverse-nya dilambangkan dengan f inverse x. Nah, inverse itu dilambangkannya dengan seperti ini ya teman-teman. Jika mempunyai suatu fungsi, maka fungsi inverse akan membalikkan proses perubahan yang dilakukan oleh fungsi asalnya. Nah, dari sini udah ngerti belum apa itu fungsi inverse? Apa belum mengerti? Belum mendapatkan gitu. Apa sih yang dimaksud fungsi inverse? Nih, kita lihat lagi ya. Definisi secara matematisnya ini seperti ini. Ada FA sama dengan B menjadi F inverse B sama dengan A. Ini dalam bentuk inverse-nya. Kita lihat, jika suatu fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B, seperti ini, maka inverse fungsi f dinotasikan sebagai f inverse, yaitu relasi yang memetakan himpunan B ke himpunan A. Perhatikan diagram panah berikut. Ada himpunan A dan ada himpunan B. Nih, kita lihat himpunan pasangan berurutannya yaitu F sama dengan kurung kurawal 1, A, 2, B, 3, C. Nah, jika dijadikan inverse, maka seperti ini. F inverse sama dengan dibalik gitu posisinya. Jadi, yang awal itu yang himpunan B-nya dulu, baru nanti yang ditulis koma himpunan A. Jadi, seperti ini. A, 1, B, 2, dan C, 3. Seperti yang udah kita di awal bilang ya, fungsi inverse itu adalah fungsi yang membalik fungsi awalnya. Jadi kita tinggal dibalikin gitu. Kalau yang awalnya ini yang seperti ini, jika diinversekan jadinya seperti ini. Selanjutnya, apa sih syarat suatu fungsi memiliki inverse itu? Yang pertama ada fungsi satu-satu atau yang disebut dengan injektif. Sebuah fungsi dikatakan satu-satu jika setiap nilai x yang berbeda dipasangkan dengan nilai y yang berbeda pula. Dengan kata lain, tidak ada dua nilai x yang berbeda yang menghasilkan nilai y yang sama. Nah, agar setiap nilai di kodomain memiliki pasangan yang unik di domain, jika tidak satu-satu, maka ketika kita ingin membalikkan prosesnya, kita tidak akan tahu pasti nilai X mana yang sesuai dengan nilai Y tertentu. Nah, sudah kita lihat ya, yang syarat yang pertama itu adalah fungsi satu-satu injektif. Tadi sudah dijelaskan apa yang dimaksud. Syarat yang kedua yaitu ada fungsi onto atau yang disebut dengan surjektif. Apa sih yang dimaksud syarat fungsi onto itu? Sebuah fungsi dikatakan onto jika setiap nilai di kodomain himpunan hasil memiliki pasangan di domain himpunan asal. Dengan kata lain, tidak ada nilai di kodomain yang tidak memiliki pasangan di domain. Agar semua nilai di kodomain terwakili, jika tidak onto, maka ada nilai di kodomain yang tidak memiliki pasangan di domain, sehingga kita tidak bisa membalikkan proses untuk semua nilai di kodomain. Jadi seperti itu ya teman-teman, syaratnya itu ada dua. Yang pertama ada fungsi satu-satu atau yang disebut dengan fungsi injektif, yang kedua ada fungsi onto dan atau yang disebut dengan surjektif. Diingat-ingat lagi syaratnya itu adalah ini. Nah, contohnya, diketahui fungsi f sama dengan 1, z, 2, x, 3, y, dan g sama dengan 1, x, 2, z, 3, x. Tentukan inverse fungsi f dan g. Apakah setiap fungsi merupakan fungsi inverse? Mari kita lihat penjelasannya. Nih, ini ada himpunan A dan ada himpunan B. Himpunan A terdiri dari 1, 2, dan 3. Himpunan B terdiri dari X, Y, Z. Lalu, jika diinverskan, dibalik seperti ini. Himpunan B yang di awal, lalu himpunan A. Jadi, inverse fungsi F yaitu F inverse sama dengan X, 2. Yang tadinya 2, X ya, kita lihat jadi X, 2. Selanjutnya ada
Y,3 yang tadinya 3,Y dan Z,1 yang tadinya 1,Z. Jadi fungsi inverse itu kebalikan dari fungsi asal. Nah, gambar yang di sini yang pertama itu termasuk inverse karena dia sesuai dengan pengertian fungsi inverse itu apa. Mari kita ke yang G. Nih, di sini ada himpunan A dan ada himpunan B. 1 ke X, 2 ke Z, dan 3 ke X. Nah, apakah bisa seperti ini diinverskan? Nih, lihat ya, kalau jika sudah di fungsi inverse seperti ini nih, himpunan B yang di awal, lalu himpunan A. Nah, inverse fungsi G yang di sini, yaitu G inverse sama dengan X,1, X,3, Z,2 ini bukan fungsi inverse karena dia tidak memenuhi syarat-syarat fungsi inverse tadi ya yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Jadi, kalau misalkan yang merupakan fungsi inverse itu yang seperti ini dan yang bukan adalah yang seperti ini. Karena dia tidak satu-satu tuh ya. X-nya itu mempunyai dua pasangan gitu. Ada dua pasangannya. Dia memasangkan kedua di himpunan A. Jadi dia tuh bukan termasuk fungsi inverse. Nah, gimana sih caranya menentukan inverse suatu fungsi itu setelah dilihat-lihat tadi? Nih, jika diketahui rumus suatu fungsi f(x), maka inverse dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Misalkan f(x) sebagai variabel y. 2. Tentukan persamaan x sebagai fungsi f inverse y. Lalu yang terakhir, ganti variabel y dengan x sehingga diperoleh rumus inverse fungsi f inverse x. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal biar lebih memahami, biar lebih mendalami apa itu fungsi inverse gitu. Nah, yang pertama contoh soalnya ada tentukan inverse dari fungsi f(x) sama dengan 2x plus 3. Bagaimana sih penyelesaiannya itu? Yang pertama, misalkan f(x) sebagai variabel y. Nih, misalkan nih f(x) ini misalkan sebagai y. Jadi y sama dengan yang tadinya f(x) sama dengan 2x plus 3 menjadi y sama dengan 2x plus 3. Selanjutnya, tentukan persamaan x sebagai fungsi f inverse y. Nih, jadi seperti ini ya. Nih, dia pindah ruas karena yang plus ini dia pindah ruas ke sini biar kita mencari yang 2x-nya ini. Maka dari itu, y dikurangi 3, pindah ruas tadinya plus jadinya min 3 sama dengan 2x. Lalu kita rombak x-nya itu. 2x menjadi x sama dengan y dikurangi 3 dibagi 2. Karena dia kan tadi 2x, nah langsung aja diper ke sini biar kita langsung menemukan hasil fx-nya. Lalu, fy sama dengan x tadi ubah ya, diubah menjadi variabel y sama dengan y dikurangi 3 per 2. Nah, f inverse-nya itu kita tinggal ubah aja si variabel y menjadi variabel x, variabel y yang di sini juga kita ganti menjadi variabel x. Maka dari itu, f inverse x sama dengan x min 3 atau x kurangi 3 per 2. Kita lihat-lihat kita ingat-ingat ya, variabel y itu harus kita ubah menjadi variabel x. Nah, selanjutnya ada inverse fungsi komposisi. Kita lihat, jika diketahui fungsi f(x) dan g(x) adalah fungsi bijektif, maka berlaku, nih poin pertama, f bundaran g inverse x sama dengan g inverse bundaran f inverse x. Poin kedua, G bundaran F inverse X sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Apa sudah paham apa rumusnya tadi? Mari kita ke contohnya biar kita lebih memahami lebih dalam lagi. Yang pertama, diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x min 2 dan gx sama dengan x plus 6. Tentukan f bundaran G inverse X. Nih, kita lihat cara penyelesaiannya yang sebelah kiri dulu ya. F bundaran Gx sama dengan Fgx. Maka dari itu kita masukkan F, si ketentuan Gx tadi. Gx tadi itu akan X plus 6.
Ini karena Gx sama dengan X plus 6. Sama dengan F-nya itu kan kita masukin 3, X-nya kita ubah menjadi yang tadi Gx, jadi X plus 6 dikurangi 2. 3 kali X sama dengan 3X, 3 kali 6 sama dengan 18, lalu dikurangi 2. Ini positif semua ya teman-teman, karena kita lihat di dalam kurung ini tidak ada angka negatif. Nah, maka dari itu, 18 dikurangi 2 adalah 16. Nah, 3X-nya turun jadi 3X ditambah 16. Tidak hanya sampai situ aja, kita belum selesai. Mari kita cari si F bundaran Gx sama dengan 3X plus 16-nya. Kita pecah seperti yang tadi di awal ya. Kita ubah variabel fx ini menjadi y sama dengan 3x plus 16. 3x plus 16 sama dengan y. Kita pindah ruas karena kita di sini ingin merombak si x-nya menjadi 3x sama dengan y yang tadinya di sini plus 16, kita ubah ruas ke kanan, dari kiri ke kanan, jadinya pindah ruas dikurangi 16, jadi 3x sama dengan y kurangi 16. Lalu kita rombak lagi agar, ini kan ada 3x, kita rombak lagi menjadi x-nya saja, menjadi x sama dengan y dikurangi 16 per 3. Nah, jadi ini adalah hasil dari F of F bundaran G inverse X, yaitu sama dengan X min 16 per 3. Ini dia hasil dari pertanyaan yang ini ya. Sudah paham teman-teman? Selanjutnya ada rumus fungsi inverse. Nah, rumus ini yang perlu kalian ingat, yang perlu kalian hafalin. Bagaimana sih cara kerjanya? Rumus-rumusnya biar kita ke depannya itu gampang untuk mengerjakannya. Kalau misalkan kita sudah mengetahui rumus, pasti ke depannya akan mudah gitu. Langsung aja kita lihat rumus-rumusnya. Jika diketahui fx suatu fungsi dan f inverse x adalah inverse fungsi fx, maka berlaku rumus fungsi berikut. Yang pertama nih, rumus fungsinya ada 3. Yang pertama ada fx sama dengan x plus a. Inverse-nya yaitu f inverse x sama dengan x dikurangi a. Yang kedua, fx sama dengan ax. Inverse-nya itu menjadi f inverse x sama dengan x per a. Yang tadinya kali ya, ini a dikali x, jadinya menjadi x per a. Yang ketiga ada fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Inverse-nya yaitu f inverse x sama dengan min dx plus b per cx plus a. Ini agak rumit ya yang ketiga, tetapi jika kita sudah tahu rumusnya seperti ini pasti akan mudah. Jadi cx ini diubah menjadi min dikurangi a, dan di sini yang di atasnya adalah min dx plus b. Kita hafal-hafal ya 3 rumus ini, betapa pentingnya untuk mengerjakan soal-soal ke depannya. Nah, akhirnya kita udah di hujung. Yang tadi adalah rumus-rumus tadi ternyata menjadi penutup kita pada pertemuan kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.